Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karna Putri Purwasih, calon guru penggerak Angkatan 4 dari SMPN 7 Loksukun, Kabupaten Aceh Utara. Dengan fasilitator Bapak Haryanto SPD MPD dan pengajar praktik Ibu Tablik Diniati SPD MPD. Modul 3.1.A.10 Aksi nyata pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Baik peristiwa, latar belakang. Proses pendidikan di sekolah harus melibatkan semua warga sekolah, terutama dalam menyelesaikan beberapa permasalahan yang dihadapi agar proses pembelajaran berjalan lancar. Oleh karena itu, penting menganalisis suatu permasalahan supaya keputusan yang diambil oleh guru sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah merupakan keputusan yang terbaik. Guru harus mempunyai keterampilan dalam memutuskan suatu permasalahan supaya dapat mengambil keputusan yang berdampak bagi seluruh warga sekolah. Pada akhir tahun pembelajaran selalu diadakan rapat untuk kelulusan siswa kelas 9. Hal ini dilakukan agar siswa yang lulus dan tidak lulus benar-benar hasil keputusan bersama. Baik itu wali kelas, kepala sekolah, atau guru mata pelajaran yang bersangkutan maupun guru lainnya. Adapun kriteria kelulusan di sekolah kami yaitu jumlah kehadiran siswa tidak kurang dari 75%, tidak ada nilai yang kurang dari KKM, serta siswa tidak pernah terlibat kasus berat di sekolah. Untuk proses verifikasi, setiap guru sudah selayaknya menentukan siswa yang mana yang akan diangkat ke dalam rapat. Hal ini membutuhkan ketelitian guru agar mereka tidak salah memutuskan. Dalam pengambilan keputusan ini, saya mengalami dilema etika ketika ada seorang siswa yang jarang mengerjakan tugas sehingga memperoleh nilai akhir tidak memenuhi KKM. Namun kehadirannya memenuhi 75% dan tidak pernah mengalami kasus berat di sekolah. Sebagai guru, saya harus memutuskan apakah saya akan memberikan nilai yang sesuai didapatkan atau memberikan nilai yang memenuhi KKM agar anak tersebut bisa lulus dan melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Hasil aksi nyata untuk menyelesaikan masalah tersebut, saya mengambil keputusan dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Penerapan 9 langkah pengambilan keputusan. Apa nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut? Nilai kasihan dan nilai kasih sayang. Siapa yang terlibat dalam situasi tersebut? Guru, siswa, wali kelas, dan kepala sekolah. Apa fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut? Murid jarang mengerjakan tugas, murid memperoleh nilai akhir tidak memenuhi KKM, murid memenuhi kehadiran 75%, murid tidak pernah melakukan kasus berat di sekolah. Pengujian benar atau salah, uji legal tidak ada pelanggaran hukum, uji regulasi tidak ada pelanggaran kode etik, uji intuisi, perasaan tidak nyaman ketika harus memberikan nilai kepada siswa tidak sesuai kemampuannya, uji publikasi jika keputusan diambil dipublikasikan akan merasakan perasaan tidak nyaman, uji panutan semua guru akan melakukan hal yang sama dengan yang saya lakukan, paradigma dilema etika, paradigma rasa keadilan melawan rasa kasihan, prinsip penyelesaian dilema, prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Investigasi opsi trilema penilaian siswa bukan hanya dari suatu aspek tetapi diambil dari berbagai aspek selain pengetahuan. Keputusan yang diambil memberikan nilai yang memenuhi KKM kepada siswa tersebut agar dapat lulus sekolah dan melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Lihat lagi keputusan dan refleksikan keputusan yang diambil sudah tepat karena sebagai guru sudah rasa kepedulian dan kasihan terhadap anak didik serta dalam melakukan penilaian tidak hanya dilihat dari satu aspek saja tetapi harus dilihat dari berbagai aspek. Feeling perasaan, saya merasa bersyukur dan senang karena dapat menyelesaikan perasaan dilema etika saya alami dengan menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan. Saat itu, cara ini juga sudah membantu penyelesaian dilema etika rekan sejawat saya dengan berkolaborasi mencari keputusan yang tepat dengan menggunakan 4 paradigma dan 3 prinsip pengambilan keputusan. Finding pembelajaran dilema etika yaitu benar lawan benar, sebuah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan. Secara moral keduanya benar namun saling bertentangan.
finding, 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini, menentukan siapa yang terlibat, kumpulkan fakta-fakta yang relevan, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, lihat lagi keputusan, dan refleksikan. Future perubahan, saya berharap dapat mengembangkan keterampilan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dan semakin yakin dengan keputusan-keputusan yang saya ambil. Semoga setiap keputusan yang saya ambil dapat menguatkan percaya diri saya dan meletakkan kepentingan murid sebagai yang utama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.